Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 220404501044 dari kelas BKC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan profesi kependidikan. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Sedangkan guru adalah seseorang yang menggeluti dunia pendidikan atau mendidik dan mengajar. Dengan pengembangan guru sebagai profesi tersebut diharapkan mampu 1. Membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat. 2. Meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera. 3. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan standar dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional pada masa mendatang. 4. Mengharapkan akan mendorong terwujudnya guru yang cerdas, berbudaya, bermartabat, sejahtera, canggih, elok, unggul, dan profesional. 5. Mengharapkan guru masa depan semakin konsisten dalam mengedepankan nilai-nilai budaya, mutu, keterbukaan, demokratis, dan menjunjung akuntabilitas dalam melaksanakan tugas fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi pengembangan profesional guru. Bruce Johnson 1990 menulis bahwa program komprehensif pengembangan profesional hendaknya melalui 3 fungsi berikut ini. 1. Sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan in-service training yang cocok bagi guru. 2. Sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. 3. Menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasional tantangan profesionalitas. Apa itu profesionalitas? Profesionalitas berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau bukan ditekuni oleh seseorang. Secara etimologis, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin professus yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Adapun tantangan profesionalisme guru dalam pembelajaran, yaitu tantangan pendidikan di era perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, membawa dampak terhadap jarak antar bangsa di dunia sehingga fenomena ini bersifat global. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif, menurut Gafar 2005, guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pembelajaran terutama untuk mendukung penerapan learning strategis yang 1. Menguasai
ilmu pendidikan termasuk konsep, teori, dan proses. 2. Menguasai teaching learning strategis. 3. Memahami ICT dan menguasainya untuk diaplikasikan dalam proses dikembangkan oleh guru. Adapun tantangan eksternal dalam dunia pendidikan, yaitu tantangan eksternal yang dirasakan dunia pendidikan saat ini antara lain globalisasi. Di zaman seperti ini, seorang guru dituntut untuk mengetahui informasi baik dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya dapat diterima dengan mudah dan cepat melalui teknologi yang berkembang. Kedua, kompleksitas. Kompleksitas adalah kesulitan yang dihadapi setiap kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Dalam hal ini, guru harus betul-betul mencermati tingkat kerumitan dari suatu materi. Ketiga, turbulence adalah suatu daya atau kekuatan yang dahsyat bagaikan membangunkan harimau tidur di tengah-tengah sistem kehidupan yang berjalan rutin, normal, dan damai. Contohnya perubahan kurikulum KTSP 2006 ke kurikulum 2013. Adapun jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Pengertian profesi pendidikan. Profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta. Adapun jenis-jenis profesi kependidikan. 1. Tenaga pendidik. 2. Pendidik. Tugas dan tanggung jawab profesi kependidikan yaitu Kepala Satuan Pendidik, Kepala Sekolah, Rektor, Wakil Kepala Urusan, dan Tata Usaha. Adapun etika profesi pendidikan. Etika merupakan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, etika juga digunakan dalam dunia kerja yang disebut dengan etika profesi. Fungsi adanya kode etik. Fungsi kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Ada beberapa fungsi mempelajari etika profesi keguruan bagi guru, yaitu 1. Untuk memandu guru dalam mengetahui apakah selama ini perilakunya menjalin hubungan dengan dirinya sendiri, peserta didik, wali peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat sudah sesuai dengan teori etika profesi keguruan atau belum. 2. Untuk mencegah guru melakukan perilaku yang negatif ketika menjalin relasi dengan dirinya sendiri, peserta didik, wali didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Ketiga, untuk menjaga komitmen guru dalam mewujudkan nilai-nilai etika profesi keguruan ketika menjalin relasi dan ketika menjadi relasi dengan dirinya sendiri, peserta didik, wali didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai bilangnya. Keberadaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan bisa menjadi saluran atau fasilitas yang dapat digunakan untuk transmisi program pembelajaran satu arah dan dua arah. Mengingat letak geografis Indonesia yang umumnya berada di daerah pegunungan dan tersebar di banyak pulau, maka pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting. Adanya teknologi informasi memungkinkan terselenggaranya pendidikan jarak jauh sehingga memungkinkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, baik yang dapat dijangkau melalui jalur darat maupun yang tidak terjangkau.
Adapun landasan prinsip teori dan isu terkini profesi kependidikan sebagai bandingan Edgar Harskem dan Diana W. Holmes mengemukakan bahwa terdapat ciri unik dari profesi yaitu sebagai berikut. 1. Profesi adalah seperangkat keterampilan yang dikembangkan secara khusus melalui seperangkat norma yang dianggap cocok dalam suatu masyarakat. 2. Seorang profesional dituntut memiliki landasan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dalam waktu yang panjang selama pendidikan dan pelatihan. 3. Seorang profesional harus berorientasi pada usaha memberikan layanan ahli serta dituntut untuk dapat mengevaluasi tunjuk kerjanya sebagai balikan bagi upaya peningkatan. Adapun tujuan profesi kependidikan. Profesi guru memiliki tujuan umum dalam programnya yakni untuk menghasilkan para calon guru agar dapat memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Selain itu ada tujuan khusus yaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permendiknas dengan nomor 8 pada tahun 2009 disebutkan bahwa PPG memiliki tujuan untuk mengembangkan profesionalitas secara berkala dan berkelanjutan, menghasilkan guru yang memiliki berbagai kompetensi dalam pelaksanaan serta perannya, menilai evaluasi belajar, memberikan bimbingan serta pelatihan kepada murid ketika sedang melakukan penelitian, dan terakhir menindaklanjuti hasil penilaian dari kegiatan belajar berlangsung. Ya, saya akan menjelaskan tentang manajemen sekolah. Manajemen dan kepemimpinan sebenarnya memiliki kajian yang berbeda, tetapi keduanya memiliki hubungan yang dekat. Memimpin terkait dengan menggerakkan dan mengarahkan kegiatan orang, sedangkan memanage terkait dengan kegiatan mengatur orang. Mengatur bisa dimaknai secara luas, misalnya menempatkan, memberi tugas, membagi-bagi, mencarikan jalan keluar, memperlancar dan mengubah-ubah tugas yang diberikan. Mengelola pendidikan bukanlah hal-hal yang mudah untuk dilakukan, karena mengelola pendidikan sangat rumit. Di sekolah diperlukan adanya manajemen yang efektif agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situs belajar mengajar yang lebih baik. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Adapun tujuan supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Supervisi pendidikan bersifat multifungsi. Pertama, meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kedua, mendorong mengoptimasi unsur-unsur yang terkait dengan proses pembelajaran. Ketiga, fungsi membina dan memimpin. Teknik supervisi terbagi menjadi dua, yaitu teknik individu dan teknik kelompok. Adapun prinsip-prinsip supervisi yaitu objektif, transparan, akuntabel, berkelanjutan, aplikatif, keyakinan, realistik, rutinitas, dan dukungan jejaring kolaboratif dan dapat diuji. Selanjutnya saya menjelaskan tentang organisasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Organisasi profesi kependidikan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan organisasi kependidikan yaitu meningkatkan atau mengembangkan 1. Karir, 2. Kemampuan, 3. Kewenangan profesional, 4. Martabat, dan 5. Kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Ada beberapa organisasi kependidikan antara lain PGRI, ISPI, IPBI, dan MGMP. Selanjutnya bimbingan dan konseling.
Bimbingan dan konseling pun memiliki peran dalam pendidikan, yaitu membantu meningkatkan mutu pendidikan, karena bimbingan dan konseling ini bisa membantu mencari solusi atau masalah yang terjadi di dunia pendidikan seperti yang telah diketahui bahwa dalam kegiatan pendidikan di bimbingan konseling yang berkedudukan sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa pola operasionalnya, apalagi dalam situasi sekarang ini di mana fungsi sekolah atau lembaga pendidikan formal tidak hanya membekali para siswa yang setumpuk ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempersiapkan para peserta didik untuk memenuhi perubahan serta kemajuan yang terjadi di masyarakat. Jadi, kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan adalah suatu wadah atau lembaga untuk menampung dan menyelesaikan masalah-masalah peserta didik yang tidak dapat tertampung dan terselesaikan oleh para pendidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan khusus profesi kependidikan. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah adalah layanan bimbingan konseling, perpustakaan, laboratorium, ekstrakurikuler, UKS, kafetaria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, akselerasi, kelas instruksi, dan PSG prakering. Adapun fungsi manajemen layanan khusus meliputi 1. Perencanaan berupa analisis kebutuhan dan penyusunan program layanan khusus. 2. Pengorganisasian berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus. 3. Penggerakan berupa pengaturan dalam pelaksanaan layanan khusus. Serta 4. Pengawasan berupa pemantauan program dan penilaian kinerja program layanan khusus di sekolah, sehingga layanan khusus tersebut perlu dikelola dengan proses manajemen yang efektif agar dapat memperkuat proses manajemen pendidikan khususnya pada level sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan non-formal. Pendidikan adalah hak seluruh masyarakat dan akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan atau taraf hidupnya. Pendidikan non-formal adalah salah satu usaha untuk memberikan hak pendidikan dalam berbagai bentuk pada seluruh kalangan termasuk masyarakat yang berada di luar jangkauan. Pendidikan formal dapat disimpulkan bahwa pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, namun tetap direncanakan dengan matang dan berorientasi pada pelayanan peserta didik dan pembelajaran yang khusus untuk menangani hal tertentu yang bertujuan agar peserta didik atau masyarakat dapat memiliki sikap dan cita-cita sosial guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.